Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Nurmalinda, asal kelas SD 19B, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika sebagai ilmu deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif, berarti proses pengerjaan matematis harus bersifat deduktif. Matematika tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan induktif, tetapi berdasarkan pembuktian deduktif umum. Meskipun demikian, untuk membantu pemikiran, pada tahap-tahap permulaan seringkali kita memerlukan bantuan contoh-contoh atau ilustrasi geometri. Dalam matematika, suatu teorema memang didapat dari proses induktif, dari khusus menjadi umum. Namun, setelah menjadi suatu teorema umum atau general, maka teorema tersebut haruslah dibuktikan secara matematis melalui suatu pembuktian khusus seperti contoh induksi matematika sebagai membuktikan kebenaran suatu teorema. Contoh yang pertama, dua bilangan ganjil dijumlahkan akan menghasilkan bilangan bulat. Misalnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Akan dibuktikan benar jika A dan B adalah bilangan bulat, maka 2A ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Jika dijumlahkan, dalam kurung 2A ditambah 1 ditambah dalam kurung 2B ditambah 1 sama dengan 2A ditambah 2B ditambah 2 sama dengan 2A dalam kurung A ditambah B ditambah 1. Karena A ditambah B ditambah 1 adalah bilangan bulat, maka untuk setiap 2 dalam kurung A ditambah B ditambah 1 adalah bilangan genap. Contoh yang kedua, jumlah 3 bilangan asli berurutan dapat dinyatakan sebagai 3 kali bilangan tengah. Misalnya, 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 3 dalam kurung 2 sama dengan 6. Jika A, B, C adalah bilangan asli berurutan di mana A kurang dari B dan B kurang dari A, akan dibuktikan benar. A ditambah B ditambah C sama dengan 3 dalam kurung B. Karena A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A sama dengan N, B sama dengan N ditambah 1, dan C sama dengan N ditambah 2. Rumusnya A ditambah B ditambah C sama dengan N ditambah dalam kurung N ditambah 1 ditambah N ditambah 2 sama dengan 3N ditambah 3 sama dengan 3 dalam kurung N ditambah 1. Karena N ditambah 1 sama dengan B, maka terbukti benar bahwa jumlah bilangan asli berurutan adalah 3 kali bilangan tengahnya. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor pengalaman, baik lingkungan maupun personal seperti usia, isi pengetahuan dalam kurung ilmu, pengetahuan tentang strategi penyelesaian, pengetahuan tentang konteks masalah dan isi masalah. Yang kedua, ada faktor efektif, misalnya minat, motivasi, tekanan kecemasan, toleransi terhadap ambiguitas, ketahanan, dan kesabaran. Yang ketiga, ada faktor kognitif, seperti kemampuan membaca, kemampuan berwawasan, kemampuan menganalisis, keterampilan, menghitung, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada strategi pemecahan masalah. Di sini yang pertama saya menggunakan strategi menyelesaikan masalah secara mundur. Contoh soalnya, ibu mempunyai buah apel 15, jeruk 10, dan kelengkeng 20 yang akan disajikan dalam beberapa piring dengan komposisi yang sama. Yang ditanyakannya, berapa piring yang harus disediakan ibu? Cara penyelesaiannya, apel sama dengan 15 disajikan dalam 5 piring. Berapa kali berapa yang menghasilkan hasil 15? Ada di perkalian 5 ya teman-teman, yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Lalu jeruk sama dengan 10 disajikan dalam 5 piring. Berapa kali berapa yang menghasilkan hasil 10?
Masih di perkalian 5 juga, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Dan kelengkeng sama dengan 20 disajikan dalam 5 piring. Masih di perkalian 5 juga, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Karena semua bilangan bisa dibagi 5, maka diketahui bahwa penyelesaian yang tepat adalah dibutuhkan 5 piring yang harus disediakan ibu untuk disajikan. Dan setiap piring diisi oleh 3 buah apel, 2 buah jeruk, dan 4 buah kelengkeng. Lalu, strategi pemecahan masalah yang kedua, saya menggunakan metode menyelesaikan dengan analogi yang lebih sederhana. Contoh soalnya, diberikan 4 bilangan sebagai berikut. Nih kalian teman-teman bisa dilihat ya dari layarnya. Terus yang ditanyakan, berapa persen rata-rata bilangan tersebut terhadap jumlah bilangannya? Penyelesaiannya, misalkan jumlah bilangan kita anggap dengan inisial S, sehingga rata-rata bilangan tersebut adalah S per 4. Untuk mencari persen, kita membagi S dibagi 4 per S sama dengan 1 per 4. Kemudian konversikan 1 per 4 menjadi persen. Jadi masing-masing persen rata-rata bilangan itu jadi didapat 25%. Lalu yang keempat ada soal apakah tahapan pemecahan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya dapat digunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, iya bisa, karena jika siswa memahami masalah tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin menyelesaikan masalah tersebut dengan benar, dan para siswa harus mampu menyusun rencana atau strategi. Contohnya, dengan mengajak siswa untuk memecahkan masalah dari kehidupan sehari-hari, maka siswa dapat berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, dan efektif. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.